Selamat siang Indonesia, kami sampaikan berita terkini dari Provinsi Jambi. Banjir besar melanda 3 kabupaten di Provinsi Jambi sejak Selasa malam 24 Desember 2025. Akibat intensitas hujan ekstrim yang mengguyur wilayah ini selama 48 jam tanpa henti. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini, Jumat 27 Desember 2025, tercatat 15.340 warga dari Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi melaporkan bahwa ketinggian air di beberapa titik mencapai 1,5 hingga 2,5 meter, menggenangi pemukiman warga, sekolah, puskesmas, dan ratusan hektar lahan pertanian. Gubernur Jambi Al-Haris dalam keterangannya pagi ini menyatakan telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir untuk ketiga kabupaten tersebut dengan masa berlaku 14 hari ke depan. Pemerintah provinsi telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Kami telah mendirikan 42 posko pengungsian dengan kapasitas penampung hingga 20.000 orang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan telah mengevakuasi warga, terutama lansia, anak-anak, dan ibu hamil dari daerah yang tergenang. Jelas Gubernur Al-Haris dalam konferensi pers di Posko Utama Penanggulangan Bencana. Kepala BPBD Jambi Budi Santoso menambahkan bahwa penyebab utama banjir adalah meluapnya Sungai Batanghari yang merupakan sungai terbesar di Jambi. Curah hujan ekstrim mencapai 250 mm dalam 2 hari terakhir, ditambah kondisi tanah yang sudah jenuh air dari hujan-hujan sebelumnya. Faktor lain yang memperparah adalah deforestasi atau pengundulan hutan di daerah hulu sungai yang mengurangi daya serap tanah, serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang belum ditangani optimal. Data kami menunjukkan ada pengurangan tutupan hutan di Kabupaten Batanghari sekitar 15% dalam 5 tahun terakhir untuk perkebunan kelapa sawit. Ini berdampak signifikan terhadap siklus air dan meningkatkan resiko banjir, ungkap Budi Santoso, seraya menambahkan bahwa normalisasi sungai yang terhambat juga menjadi faktor krusial. Kondisi pengungsian cukup memprihatinkan. Menurut Ketua PMI Jambi Dr. Sari Dewi Lestari, banyak pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan seperti diare, ispa, atau infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit kulit akibat kontak dengan air banjir. Kami telah mendistribusikan 5.000 paket obat-obatan, 10.000 masker, dan 500 tenda darurat. Tim medis kami juga standby 24 jam di setiap posko, namun kami masih membutuhkan bantuan lebih banyak, terutama susu formula untuk bayi dan obat-obatan untuk penyakit kronis jelasnya. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, ratusan rumah rusak berat, 15 sekolah terendam sehingga proses belajar mengajar terganggu, dan sekitar 3.000 hektar sawah dan perkebunan rusak yang akan berdampak pada ketahanan pangan daerah. Seorang petani dari desa Sungai Duren, Pak Jamil, 52 tahun, menangis saat melihat sawahnya yang siap panen terendam. Ini kerugian besar buat saya. Sawah yang sebentar lagi panen malah terendam. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ini modal pinjaman dari bank, katanya dengan suara bergetar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik berupa 10 ton beras, 5.000 paket sembako, 3.000 selimut, dan bantuan uang tunai masing-masing Rp500.000 untuk kepala keluarga yang mengungsi. Kementerian PUPR juga mengirimkan 20 unit pompa air raksasa untuk mempercepat surut air.
Presiden Republik Indonesia dalam pernyataannya meminta seluruh kementerian terkait untuk berkoordinasi membantu korban banjir Jambi. Namun tantangan terbesar adalah akses yang sulit ke beberapa desa terisolir. Jalan utama terputus dan hanya bisa ditempuh dengan perahu karet. Beberapa helikopter TNI telah disiagakan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut dan mengirim bantuan via udara. Perakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan hujan masih akan turun dengan intensitas sedang hingga lebat hingga awal Januari 2026. Sehingga potensi banjir susulan masih ada. Masyarakat diminta tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Pihak BPBD juga mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan banjir untuk segera mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih aman sebelum terlambat. Berbagai pihak memberikan dukungan. Komunitas relawan dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan. Dunia usaha juga turut berkontribusi, salah satunya PT Pertamina yang menyalurkan 10.000 liter bahan bakar untuk perahu dan genset di posko pengungsian. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membantu saudara kita di Jambi. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening resmi BPBD Jambi atau lembaga kemanusiaan terpercaya. Ujur Gubernur Al-Aris mengakhiri konferensi pers. Demikian laporan terkini banjir Jambi. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi terbaru. Mari kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Jambi dan berharap banjir segera surut. Tetap waspada dan saling peduli. Terima kasih.